Mobil hitam mewah itu melaju mulus menembus jalanan malam Jakarta yang masih ramai. Di dalamnya, suasana hening. Hanya suara mesin dan lampu kota yang berkelebat di kaca jendela. Evelyn duduk di kursi penumpang, menunduk, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih berdebar setelah kejadian di restoran. Ia merapikan masker dan rambutnya, seolah ingin menghapus ingatan bahwa tadi ia begitu dekat dengan dada Raka. Namun tatapan pria itu terus terasa menusuk dari sebelahnya. Kamu harus lebih hati-hati. Suara Raka akhirnya memecah keheningan. Artis papan atas jatuh di tangga restoran. Itu bisa jadi berita besar kalau tidak kututup tadi. Evelyn menoleh cepat. Tatapannya tajam. Tapi aku tidak minta kamu menggandongku. Raka menahan senyum tipis. Matanya masih fokus memandang Evelyn. Kalau tidak kugendong, apa kau yakin bisa menutupi wajahmu? Puluhan pasang mata menatapmu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari itu. Dan besok, semua akan memberitakannya. Evelyn terdiam. Ia tahu Raka benar, tapi gengsinya membuat ia tak mau mengakuinya. Tangannya mengepal di pangkuan. Tetap saja, kamu tidak perlu berkata seolah-olah aku berhutang budi. Kenyataannya memang begitu. Kali ini Raka menoleh sebentar. Tatapannya dingin tapi dalam. Aku menyelamatkanmu dari aib malam ini. Itu fakta. Evelyn menggertakkan giginya, merasa ditantang. Aku tidak pernah takut pada media. Aku hanya ingin karirku dikenal karena bakatku, bukan gosip murahan. Raka mendengus pelan, lalu tertawa kecil, keras kepala. Sama sekali tidak berbeda dengan bayangan yang kutangkap dari tadi. Tapi aku suka cara kau membela dunia. Senimu. Setidaknya, kau tidak sekadar boneka cantik di depan kamera. Pipi Evelyn memanas. Ia menoleh keluar jendela, menutupi rasa gugupnya. Kenapa dia harus bicara begitu? Pikirnya, kata-kata Raka terasa seperti pujian yang dibungkus sindiran. Membuat hatinya kacau. Hening kembali turun, namun kini berbeda. Ada ketegangan yang samar, semacam tarik-menarik yang tak bisa mereka tolak. Beberapa menit kemudian, Raka kembali bersuara, lebih rendah kali ini. Kalau kau benar-benar serius menjalani perjodohan ini, bersiaplah, Evelyn. Dunia artis dan dunia keluarga Bratajaya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Kau tidak bisa selamanya hidup di dua dunia itu sekaligus. Evelyn menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke depan. Suaranya mantap, meski hatinya sedikit bergetar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah meninggalkan dunia seni tanpa perjuangan hingga titik akhir. Om Roy belum mengatakan apa-apa tentang ini. Jadi aku akan tetap melangkah di jalanku. Kata-kata itu menggantung di udara. Raka menoleh sekilas, bibirnya terangkat tipis, antara kagum dan tertantang. Malam itu, mobil mewah Raka berhenti perlahan di depan apartemen Evelyn. Lampu jalan memantulkan cahaya ke kaca mobil, menciptakan suasana hening setelah cukup banyak obrolan dan tarik ulur prinsip di restoran. Evelyn menunduk sejenak, mengatur napasnya. Ia masih bisa merasakan hangatnya genggaman Raka ketika tadi menahannya agar tak jatuh. Hatinya berdebar, tapi wajahnya tetap ia jaga agar terlihat biasa. Terima kasih sudah mengantarku, Pak Raka, ucap Evelyn pelan. Jemarinya memainkan gagang tas kecil di pangkuannya. Raka menoleh, menatapnya dalam. Ada sesuatu di sorot matanya, seakan ia ingin mengatakan banyak hal tapi tertahan. Apa kamu pikir aku sudah bapak-bapak dengan memanggilku seperti itu? Tapi ternyata kamu benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Evelyn, katanya akhirnya, aku kira seorang artis hanya tahu popularitas dan sorotan kamera. Tapi kamu punya prinsip. Evelyn menoleh cepat, sedikit terkejut. Ia tak menyangka pujian itu datang dari Raka. Pria yang sejak tadi terlihat menahan diri. Bibirnya melengkung tipis, meski ada getir di balik senyuman itu. Aku tidak ingin dikenal hanya karena wajahku. Jawabnya lembut. Aku ingin dihargai karena usahaku, karena aku bisa berdiri sendiri. Itu yang selalu diajarkan orang tuaku. Sejenak, keheningan melingkupi mereka. Raka menatap Evelyn lebih lama, dan untuk pertama kalinya, bayangan wajah Caca yang selalu menghantui pikirannya perlahan memudar.
tergeser oleh sosok Evelyn yang nyata di hadapannya. Saat Evelyn hendak membuka pintu, Raka tiba-tiba menahan pergelangan tangannya. Tidak kuat, hanya sekadar memberi jeda. Evelyn menoleh, sedikit bingung. Evelyn, suara Raka terdengar rendah, nyaris seperti bisikan. Aku tidak tahu apakah kita bisa menjalani semua ini tanpa luka. Tapi aku ingin kau tahu, di keluarga Bratajaya hanya ada satu kali pernikahan dan tidak ada perceraian. Jantung Evelyn seakan berhenti sesaat. Ada tekanan tapi juga ketulusan dalam kata-kata itu. Meski dinginnya sikap Raka belum sepenuhnya mencair. Ia menarik tangannya perlahan, lalu mengangguk dengan senyum tipis. Aku pun akan berusaha, Pak Raka, balasnya lirih. Semoga kita tidak menyesal. Raka mengangguk singkat. Evelyn akhirnya turun, melangkah masuk ke lobi apartemen. Tapi sebelum pintu otomatis menutup, ia menoleh sekali lagi. Raka masih ada di dalam mobil, menatapnya diam-diam. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar kewajiban karena perjodohan, melainkan benih perasaan yang tak bisa mereka abaikan. Malam itu, tanpa mereka sadari, benih cinta pertama mulai tumbuh di balik segala keterpaksaan. Di dalam mobil yang melaju melewati jalanan malam Jakarta, Raka bersandar pada kursi kulit hitamnya. Tangannya masih menggenggam, tapi pikirannya jauh melayang. Bayangan Evelyn dengan rambut dikuncir tinggi, tatapan mata jernih, dan senyuman tipisnya terus muncul seolah menolak pergi. Biasanya, setiap kali ia selesai bertemu perempuan baru, entah itu dikenalkan keluarganya, rekan bisnis, atau sekadar kenalan singkat, hatinya selalu datar, tidak ada yang membekas. Bahkan seringkali ia sendiri merasa dingin. Tak butuh waktu lama untuk mengakhiri pertemuan tanpa niat berlanjut. Namun, malam ini berbeda. Ada sesuatu yang menahan dirinya, sesuatu yang membuatnya betah. Kenapa bisa begini? Gumam Raka lirih, matanya sesekali melirik pantulan wajahnya sendiri di kaca spion. Bayangan Caca kembali muncul, wajah manis dengan senyum cerdas. Tawa renyah yang dulu selalu menyemangati hari-harinya. 5 tahun berlalu, dan luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Caca selalu hadir di setiap sudut ingatannya. Setiap ada wanita yang mencoba mendekatinya, semuanya justru membuatnya muak, tak ada yang bisa menggantikannya. Tapi kini, ketika mengingat Evelyn, hatinya berdetak dengan ritme berbeda. Ia memang cantik, bahkan lebih cantik dari siapapun yang pernah ia lihat. Cantiknya memukau, nyaris tak nyata. Namun Raka tahu, bukan itu yang membuat dirinya resah. Ada sesuatu di balik tatapan Evelyn. Keteguhan, harga diri, dan luka yang disembunyikan. Rapat yang justru membuatnya ingin mengenalnya lebih dalam. Tidak mungkin hanya karena wajahnya, pikir Raka, sambil menginstruksi agar Pak Jono supirnya mempercepat laju mobil. Aku sudah terbiasa dengan kecantikan. Tapi kenapa kali ini aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Hening kembali memenuhi kabin mobil. Jakarta dengan lampu-lampunya yang gemerlap seolah tak ada arti. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Raka merasa ada celah kecil dalam tembok hatinya. Celah yang entah bisa ia terima atau justru akan menyakitinya lagi. Ia menghela napas panjang, menepuk-nepuk lututnya seakan mencari jawaban. Evelyn Marvin, siapa sebenarnya dirimu? Mobil melaju semakin cepat menuju apartemen mewahnya. Tapi dalam hati Raka, langkahnya justru terasa ragu.